Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai dengan saat ini masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Terkadang kapan orang merasa bersyukur atas nikmat itu? Ketika nikmat itu Allah tarik balik. Kita baru merasa kehilangan akan sebuah nikmat itu ketika Allah tarik balik nikmat tersebut kepada kita. Ustaz kasih contoh begini. Kapan kita merasa nikmat sehat itu begitu penting? Ketika Allah berikan kesakitan pada kita. Kapan kita merasa nikmat kesempatan ini begitu besar? Ketika Allah berikan kesempitan dalam hidup kita. Kapan kita merasa bahwa nikmat hidayah, nikmat iman itu begitu besar faedahnya bagi kehidupan kita, begitu pentingnya dalam kehidupan kita? Ketika nikmat iman itu Allah cabut daripada kita. Maka tak banyak yang Allah minta kepada kita, tak banyak yang Allah inginkan daripada kita, hanya kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hidup ini menjadi lebih indah dengan bersyukur. Ada orang yang setiap harinya dia mengeluh di hadapan Allah dikarenakan dia tidak bersyukur kepada Allah atau masih kurang rasa syukurnya kepada Allah. Ada orang kaya yang tinggal di rumah besar tetapi dia masih merasa sempit rumahnya. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi masih merasa kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang tersebut adalah masih kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang cuma kerja hari-harinya hanya mendapatkan uang 30 sampai 40 ribu, tetapi begitu gembira, begitu happy, begitu enjoy kehidupannya. Kenapa? Karena dia bersyukur di hadapan Allah apa yang dia dapatkan hari ini. Maka di awal pertemuan kita ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, pertolongan, hidayah daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita doakan selalu kepada Allah semoga nikmat tersebut jangan pernah Allah ambil daripada kita dan Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak bisa berjumpa dengan Nabi, kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam masjid yang kita muliakan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid insyaallah dimuliakan Allah, BKM Masjid. Dan yang paling istimewa remaja Masjid Jami Kota Luxmawi Lancang Garam, insyaallah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan khawatir dengan keadaan seperti ini. Zaman ini Ustadz lihat sudah agak-agak berubah. Apa berubahnya? Kita ini sekarang ini lebih suka terkenal di dunia dibandingkan terkenal di akhirat. Hari ini orang lebih banyak viral di dunia tetapi tidak viral di akhirat. Hari ini orang banyak viral di media massa, di media sosial, tetapi tidak viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita tidak viral di dunia,
Tidak apa-apa kita tidak terkenal di dunia, tidak apa-apa kita tidak punya nama di dunia, tetapi kita terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang jalan ke surga ini sulit. Lebih mudah jalan ke neraka. Jalan ke surga ini kata para ulama agak-agak mendaki dia. Agak-agak mendaki ke atas. Banyak jurang-jurang di samping, banyak duri-duri terjal, banyak batu-batu besar yang menghalangi perjalanan kita. Tetapi ingatlah di sebuah tempat yang tinggi tersebut, ketika sudah kelelahan, ketika kita sudah lelah, ketika kita sudah terlalu capek dengan perjalanan tersebut, tapi kita tetap mendaki dan sampai ke atas, akan Allah siapkan sebuah tempat yang sangat istimewa kepada kita, sehingga kelelahan itu akan terbayar dengan mahal, terbayar dengan sendirinya, yaitu surga Jannatul Naim. Tetapi jalan ke neraka itu kan begitu mudah nampaknya, seperti jalan menurun, sambil lari pun kita bisa, seakan-akan begitu cepat kita sampai ke arah tersebut. Tetapi di ujung sana ada sebuah tempat yang sangat hina menanti kita, yaitu neraka jahanam. Maka adik-adik yang sudah istiqamah di jalan Allah menuju kepada surga Allah, jangan pernah berbalik arah lagi, dan ajak teman-temannya. Kita ini bisa berdakwah semuanya. Yalah. Berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustadz Junaidi. Berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustadz Abdul Somad. Berdakwah itu tidak mesti menjadi Ustadz Hadi Hidayat. Berdakwah itu tidak menjadi seorang orator. Berdakwah dengan keadaan kita sendiri, berdakwah dengan cara kita sendiri, juga dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlalu melihat dakwah itu kepada sebuah kuantitas, tapi kita melupakan kualitas. Seakan-akan dakwah itu rame-rame orang, ada panggung besar-besar dengan mimbar yang sangat indah. Kita berdakwah di sana seakan-akan orang yang berdakwah seperti itu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Itu hanya kualitas. Tetapi ketika kita sanggup mengajak 1-2 orang di hadapan kita, mengajak sahabat-sahabat muda kita yang selama ini nongkrong di masjid, mengajak sahabat-sahabat muda kita yang selama ini suka nongkrong di waduk, mengajak sahabat-sahabat muda kita ini yang belum tersentuh dengan masjid, itu sebenarnya dakwah yang paling besar di hadapan kita. Jadi ketika bicara dakwah, kadang-kadang orang hanya barusan ustadz lah. Ketika kita bicara dakwah, kadang-kadang barusan dengku. Kita juga bisa berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan cara kita masing-masing. Tengku ustadz ini tidak masuk ke komunitas kita. Tengku Ustadz ini jarang duduk di warung kopi dengan komunitas anak-anak gaul tersebut. Tengku Ustadz ini jarang masuk tempat-tempat yang memang tidak komunitas Tengku itu. Maka kita ketika berada di komunitas tersebut, ayo kita ajak teman-teman kita dengan gaya dan keadaan mereka sendiri. Nah, jangan pula mengajak nanti dengan kekerasan. Kalau tak mau dia ikut kita, kemudian kita putuskan persahabatan. Tidak usah. Bersama mereka, tapi jangan ikut kepada mereka. Bersama mereka, tapi jangan ikut arus kepada mereka. Ikut arus pelan-pelan sambil menarik mereka ke pinggir, kemudian letakkan mereka di atas agar mereka selamat. Sebenarnya ketika kita mengajak orang, kita sayang sama orang. Dakwah kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dakwah Nabi. Ustadz Junaidi belum pernah dakwah itu dilempar batu, Pak. Ustadz Junaidi itu belum pernah dakwah itu dilempar tai lembu. Belum pernah ditunggu. Coba kalau berani kau kemari kau dakwah ya, aku hajar kau. Tak ada dakwah saat ini seperti itu. Bahkan dakwah sekarang itu cukup enak, disambut dengan sambutan marhaban, disambut dengan makanan yang enak-enak, diletakkan di atas kursi, nanti waktu pulang dikasih lagi. Enak dakwah sekarang nih. Coba bandingkan dengan dakwah Nabi dulu. Diancam, coba kau berani lewat jalan ini, hai Muhammad ya, aku penggal kepalamu. Bahkan sahabat-sahabat yang ikut dakwah dengan Nabi, sekarang orang rame-rame minta jadi ajudan Ustadz Junaidi, karena dia tak takut, tak ada halangan apa-apa, tak ada ujian apa-apa. Tapi coba bayangkan menjadi ajudan Rasulullah, menjadi pendamping Rasulullah ketika berdakwah. Mereka tidak berani kepada Rasul, mereka hajar sahabat-sahabatnya. Maka dakwah sekarang ini enak sekali, mudah dakwah sekarang. Tinggal ajak di warung kopi sebentar, ayolah. Masa kau ajak aku? Ya udah, teruskanlah. Cepat kau mati masuk neraka. Tak usah gentar dengan dakwah. Harus istiqomah. Jalan ke surga ini berat. Kayak hari ini berat. Ini ada orang yang mikirkan daging tak selesai-selesai hari ini. Ada orang yang hari ini sibuk dengan macam-macam lah sibuknya.
alasannya menyambut Ramadan, tapi yang Ustaz lihat banyak di jalan tadi menyambut Ramadannya pergi ke laut, pergi ke Gunung Salak, menyambut Ramadannya di sana. Tapi kemari ini susah. Ini termasuk wisata alami. Ustaz lihat begini, kita sekarang sering menyalahkan kata-kata wisata, Pak. Seakan-akan kalau kita ingin pergi wisata, kita wisata kemana? Anak muda langsung bilang, Brastagi yuk. Kita wisata kemana? Perapat yuk. Kita wisata kemana? Takengon yuk. Kita wisata kemana? Gunung Salak yuk. Kita wisata kemana? Sabang yuk. Kenapa tentang pikirannya lebih-lebih? Saya kata pegawai wisata, jika pada tempatnya pikiran. Coba nggak bilang, kita wisata kemana? Masjid Gesyik Lemik yuk. Nyai ke jangan. Ini wisata hati, ini wisata jiwa. Masjid itu wisata jiwa. Orang kalau pergi nantilah, ini hari ini kan rame-rame kumpulin uang, kadang-kadang 50.000 seorang, kumpulin uang 100.000 seorang, jaklah ke tempat-tempat wisata, jak ke laut, jak ke Gunung Salak, jak ke keno, jak ke nanti otiwo, habis peng, nali. Dia malang gimana? Nak pilih habis peng. Yang tersisa yang pergi ke Brastagi 3 hari, yang pergi ke Perapat 4 hari, nanti pas pulang, pas lihat pakaian kotor, pas lihat utang piutang udah tinggal, baru susah hati. Tetapi wisata di masjid ini tak pernah meninggalkan kesusahan. Wisata di masjid ini tak pernah meninggalkan kesulitan, hanya meninggalkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kan orang sering salah menafsirkan ya, ketika bicara, aku mau tenang lah, aku menjernihkan pikiran lah, ayo lihat laut aja lah. Aku menjernihkan pikiran lah, ayo lihat gunung aja lah. Aku menjernihkan pikiran lah, ayo kita jalan-jalan lah. Jarang orang mengatakan, aku ini suntuk kali pikiranku nih. Gimana caranya? Ayo ke masjid yuk, duduk di masjid. Ternyata dia tidak tahu di masjid ini tempat yang paling menyenangkan, masjid ini tempat yang paling menenangkan. Maka adik-adik nanti di bulan Ramadan, kalau tak ada kegiatan apa-apa, ayolah kemari. Kita di masjid di sini, apa yang bisa? Tadi kata Ustadz, tadi Pak Jamil, ada di sini pengajian remaja-remaja, nanti kamu udah habis waktu sampai jam 12 dengan adik-adik, tak terasa. Mengajar itu kalau pakai hati tak terasa. Nanti remaja masjid yang belum bisa mengajar, belajarlah mengajar sama adik-adik kecil tersebut. Yang belum pernah tampil di depan umum, sebelum tampil seperti ini, tampil sama adik-adik dulu. Ayo nih biar abang yang ajarkan ya, agak-agak gemetar sedikit abang nih, nggak apa-apa. Baru pertama abang tampil nih. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka percayalah jam 12 nanti akan cepat berlalu. Kemudian habis zuhur ada kajian Ramadan, kemudian habis asar ada kajian lagi. Maka waktu buka puasa itu tak terasa sampainya. Kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa yang bukan besok, karena besok masih ada 1 hari lagi. Kemudian hari Selasa kalau tidak salah. Kemudian hari Senin ba'dal maghrib kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh ilaina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Insyaallah kita doakan kepada Allah hari ini dan besok Allah berikan kita umur panjang untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bukan hanya ditunggu dinanti oleh umat Muhammad. Bulan suci Ramadan dinanti oleh semua orang, termasuk Nabi Musa alaihissalam meminta mati di hadapan Allah agar dihidupkan kembali menjadi umat Muhammad untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita yang sudah Allah berikan waktu berjumpa dengan Ramadan, Allah jadikan kita umat Muhammad, maka mari kita mempersiapkan diri dengan sesungguh-sungguh mungkin untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus berharap di hadapan Allah kalau kita bisa mati di bulan Ramadan. 11 bulan sudah kita lalui penuh dengan hiruk pikuk dunia. 11 bulan kita lalui penuh dengan syahwat duniawi. 11 bulan kita lalui penuh dengan makan-makan. Allah hanya minta 1 bulan kepada kita, meninggalkan sedikit syahwat duniawi kita, meninggalkan sedikit urusan lambung perut kita, kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka kenapa Allah mengatakan begini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa.
Maka salah satu ibadah dan satu-satunya ibadah yang paling Allah rahasiakan pahalanya adalah Ramadan, puasa. Coba lihat, orang sholat dia tahu pahalanya berapa, orang berzakat dia tahu pahalanya berapa, orang umrah, orang haji ada pahalanya sekian 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 sekian. Tapi khusus Ramadan, as-saumu li, kata Allah, puasa itu milikku, puasa itu kepunyaanku, wa ana ajzi bihi. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa Allah begitu bangga bahagia dengan orang-orang berpuasa? Karena orang yang berpuasa, kata Allah, mereka meninggalkan nafsu syahwatnya dan meninggalkan makan minumnya demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah rahasiakan pahalanya. Dan amal ibadah yang paling rahasia puasa. Coba lihat, kita tahu sahabat-sahabat kita yang tidak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu kita berapa orang yang pergi ke masjid, berapa orang yang keluar dari warung kopi, berapa orang yang keluar dari jamaah untuk sholat. Kita bisa lihat siapa yang membayar zakat, siapa tidak membayar zakat. Kita bisa lihat siapa yang pergi umroh, siapa yang tidak pergi umroh. Kita bisa lihat siapa yang pergi ibadah haji dengan orang yang tidak pergi ibadah haji. Kita bisa lihat orang baik, tidak baik. Tapi kita tak bisa lihat siapa orang yang berpuasa atau orang yang tidak puasa. Coba lihat. Jangan nanti kamu pikir ini orang-orang yang datang ke masjid sholat dia puasa. Kadang-kadang makin lemes dia makin nggak puasa. Kadang-kadang jalan dia jam 4 sore. Oh, kita pikir nih orang ini puasa, padahal enggak, baru siap makan dia. Karena dia tak tahu, habis dia makan ambil dia tisu. Kayak orang puasa lagi. Maka ibadah puasa ini sangat rahasia. Maka ketika ibadah puasa ini rahasia, maka Allah juga rahasiakan pahalanya kepada kita. Orang sholat kan, makin banyak orang lihat, makin khusyuk dia sholat. Coba lihat orang sholat, makin banyak orang memandang kepada kita. Ada seseorang yang datang waktu sholat Jumat agak terlambat ke depan lagi, itu kurang baik, Pak. Jadi kita kurang baik kan. Ada prinsip kita sekarang, udah Jumatnya terlambat, khotibnya udah naik ke atas mimbar, dari belakang kena tasyen, Pak. Tali gegop nandung kena tasyen. Itu kurang baik, Pak. Kurang depan, Pak. Kalau udah terlambat belakang sana, kalau enggak di jalan sendiri. Khotib udah naik ke atas mimbar, kita kadang-kadang di depan khotib lagi, menutup wajah khotib lagi. Nah, itu kurang baik. Jadi kadang-kadang kalau kita sholat ramai orang dilihat, makin ramai orang kan kita makin gimana di hadapan manusia. Soalnya beda dengan sholat sendiri. Menyetirot sendiri bebas sholat. Maka kawan-kawan sekalian, ibadah puasa ini rahasia. 11 bulan kita sudah lalui dunia ini, maka Allah minta 1 bulan kepada kita fokus beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Sambil Allah buat apa? Semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah balas dengan pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan jangan takut, Allah tak pernah lalai dengan amal kita. Allah tak pernah lalai dengan kebaikan kita. Begitu juga sebaliknya, Allah tak pernah lalai dengan keburukan kita. Allah tak pernah lalai dengan dosa kita. Allah akan catatkan semua amal kebaikan kita, Allah akan catatkan semua amal keburukan kita. Dan besok di akhirat tibalah waktunya pembalasan Allah kepada orang-orang tersebut. Hari ini kita terhina, hari ini kita tidak terkenal, hari ini kita tidak gaul, hari ini kita tidak banyak teman gara-gara kita tukang ibadah. Jangan takut. Yang penting kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah mendengar ada kata-kata seperti ini. Saya tak tahu siapa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kita nih katanya takut dengan syariat Islam. Kita nih buat syariat Islam kalau bisa masuk. Ditanya sama orang, kenapa jangan sungguh-sungguh buat syariat Islam? Kalau kita sungguh-sungguh buat syariat Islam, nanti investor nih nggak masuk ke Aceh nih. Investor nih tak suka dengan syariat Islam dia. Tak suka kalau orang agak tertutup dia. Syariat Islam ni suka, orang investor ni sukanya agak bebas. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang mendatangkan, yang mengusir investor itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ibadah ini menjadi kekangan bagi kita. Jangan seakan-akan berislam ini kita terkekang dengan Islam. Sang menyekatong Allah kahana gaul. Sang menyekatong kita hanangon. Jangan takut.
direndahkan oleh semua manusia, ditinggikan oleh Allah, kita tetap tinggi. Remaja masjid itu kan suka diajak-ajak sama orang. Awak nak terbang syurga, Pak. Oh, masjid. Mau buat aja. Dia pakai long terbang syurga. Suka kita diajak-ajak kan? Jangan takut direndahkan oleh ribuan manusia, tapi ketika Allah tetap meninggikan kita, kita tinggi di hadapan Allah SWT. Begitu sebaliknya, dipuja-puja kita oleh ribuan jutaan manusia, tetapi ketika kita direndahkan oleh Allah, kita tetap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut beribadah kepada Allah, jangan pernah takut menjadi sahabat masjid, jangan pernah takut menjadi ahli masjid, jangan pernah takut menjadi ahli ibadah, jangan pernah takut menjadi dekat dengan Allah, karena semua itu akan datang pertolongan Allah. Karena sebenarnya kita ketika kita dekat dengan masjid, ketika kita mau beribadah kepada Allah, kita sedang menolong agama Allah. Orang-orang yang tolong agama Allah, yakinlah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa yang harus kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz? Kalau saya ada dua saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Ustadz, kita kalau melihat seseorang soleh baik itu di mana Pak Ustadz? Di hari-harinya. Kadang-kadang orang banyak sekarang kan dengan Allah dia baik, tapi dengan manusia dia tidak baik. Kadang-kadang terlihat baik hubungan dengan Allah, tetapi dengan manusia tidak baik, berarti dia tidak baik. Orang yang baik hubungan dengan Allah, maka dia juga baik hubungan dengan sesama manusia. Maka kan bukan karena dia rajin sholat, bukan karena dia rajin puasa, bukan karena dia rajin ibadah, tapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Maka Rasulullah kan pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, gimana contoh ahli neraka itu Rasulullah? Ya contoh ahli neraka itu yang pulang-pulang pergi ke masjid. Yang Rasulullah lihat kan keadaan dia hari-hari. Rasulullah tak pernah tahu iman kita, dan kita tidak tahu iman seseorang. Saya tak tahu iman Pak Jamil seperti apa. Pak Jamil tak tahu. Belum tentu Pak Jamil duduk di bawah dia tidak baik, dan belum tentu saya duduk di atas saya baik. Mungkin yang duduk di atas ini tidak baik, mungkin yang duduk di bawah tidak baik. Belum tentu ini baik, belum tentu itu tidak baik. Semua itu ada di hadapan Allah. Tapi kita bisa melihat seseorang dari tutur katanya, dari perbuatan hari-harinya. Kita bisa melihat seseorang hal-hal seperti itu. Maka kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, nampakkan kualitas hidup kita, nampakkan kualitas ibadah kita dari pergaulan kita sehari-hari. Akan nampak kita. Kita tidak mesti berpeci seperti ini. Belum tentu orang berpeci baik. Apalagi nanti bulan Ramadan, coba lihat semua berpeci. Belum puasa itu mutunah-tunah belau kopiah Pak. Kadang-kadang manyang-manyang lah belau, nak let dumpu-dumpu dalamnya kan mulai mentang let lemang-lemang let dalam Pak. Hana mecih Pak. Ya Pak, coba lihat nanti perubahan di bulan Ramadan. Ibu-ibu udah mulai dengan baju-baju panjangnya, merah-merah. Lagi awak mampu. Ibu-ibu sudah mulai dengan jilbab panjang-panjangnya nanti. Coba lihat. Bulan Ramadan macam model akan hadir manusia. Kapan bertahannya? Ya sampai Ramadan aja. Setelah Ramadan hilang semuanya. Tapi tetap yang mengisi masjid orang-orang ini. Kalau ada banyak orang-orang mulai soleh, belajar soleh, Allah memperlihatkan soleh-soleh di awal-awal Ramadan. Coba lihat Masjid Jami' ini. Ramai penuh. Baitur Rahman penuh. Islamik penuh. Bab melasah-melasah kampung penuh. Ini panitia sudah memikirkan nih. Patah demi tenda loh. Patah demi teratak loh. Payah dagelang teratak. Nanti peluh payah dagelang teratak cukup ramai loh. Tapi kemudian orang-orang yang istiqomah akan terlihat di 20 ke atas. Yang ketiga berdiri dua-dua benar-benar. Anak-anak muda nali yang budak-budak kenang bajai-bajai panjang. Tik Melayu uraya kelimong, uraya ketipluh kamu dia kenang lubu ketat lom, kenang bajai ketat lom. Memang tak ada imannya. Dia hanya formalitas saja. Maka kawan-kawan sekalian, ayo bismillah. Hubungan dengan Allah perbaiki. Adik-adik yang sudah balik, adik-adik yang sudah sampai umurnya, kalau ada tinggal sholat, qadha sholatnya dulu. Hubungan dengan Allah perbaiki dulu. Perbaiki hubungan dengan Allah. Setelah hubungan dengan Allah kita perbaiki, baru kita perbaiki hubungan dengan sesama, dengan kawan-kawan. Nah depeh-depeh, bacut-bacut, ada tersinggung-singgung hatinya, minta maaf. Jangan malu saling memaaf-maafkan. Kita jangan egois hidup nih. Hari ini Bang Pesal yang salah.
Dia berteman dengan Ustaz Romi, berteman dengan Pak Nasir. Hari ini Bang Pesal yang salah, besok baru Bang Pesal lagi yang salah. Gitu aja. Bang Brewok, siapa? Bewok ya. Bang Bewok berteman dengan saya. Hari ini beliau yang salah, biasa kan? Saya maafkan. Besok baru dia lagi yang salah. Saya maafkan lagi. Besok biasa hidup nih. Hidup ini kan begitu. Kita bukan maksum, bukan hebat kali kita. Tak ada manusia yang suci ini. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita ini penuh dengan dosa. Insan, nisyan, lupa, khotok dan salah biasa. Salah dan lupa, khilaf itu biasa sama manusia tuh. Tak perlu saling mendendam lama-lama ketika salah, tak perlu. Kita ini biasa salah-salah. Ustaz Junaidi ini bukan baik kali. Hanya Allah sedang tutupi aibnya. Yang duduk sini bukannya jelek-jelek kali. Baik kita semuanya nih. Dan jelek juga semuanya nih. Maka kalau ada salah maafkanlah. Datang aja, Bang. Maaf ya. Ya maaf, minta maafnya tergantung. Kalau sama kawan, bro, sorry tadi ya. Dengan mak ngayah bilangnya. Ayah, sorry tadi ya. Ya menyaki ayah perempai. Kalau dengan teman-teman oke lah. Dengan teman-teman kan kita pergaulan bahasa-bahasa. Aku tadi masih tadi kan enak. Oke lah ya. Pokoknya udahlah. Menyedihkan ngangan kan biasa seperti itu. Jangan nanti ibu-ibu sama suami juga seperti itu. Jangan. Sama suami, Mas. Oke ya. Tapi punya uragam juga. Kadang-kadang uragam untuk kemah bak permoh agak-agak sungkan aja. Uragam. Gini dek. Minta maaf. Ya agak-agak anak mangan. Paling-paling jauh-jauh ada kena ya. Dia aku pergi dulu ya. Maaf tadi ya. Udahlah. Uragam biasa benar. Agak ego uragam. Kan sekalian. Dah dengan manusia, nih, dengan teman-teman saling memaafkan. Apalagi sering duduk-duduk bersama, kan? Sering ngumpul di syari. Kadang-kadang kelompok ini ngomongin kelompok itu walaupun baru wai mentuji gitu ya. Dia nggak gabung lagi sama kita ya. Gitu. Aneh, kelompok ya. Do ngenyo pegah gedih, do ngenjih pegah gedih, biasa kan hidup ni kan. Memang menan gaya-gaya hidup tanya. Tapi oleh karena demikian, nanti setelah ini saling memaafkan. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kawan-kawan, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kapan Allah ridha kepada kita? Ketika Allah ridha kepada kita, ketika orang tua ridha kepada kita. Kapan Allah murka kepada kita? Ketika Allah murka kepada kita. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Perbaiki. Adik-adik masih muda, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kita kadang-kadang sama orang tua kan egois. Seakan-akan orang tua tak mengikuti keinginan kita. Seakan-akan orang tua tak sayang kepada kita. Kita minta beli ini nggak dikasihnya. Kita minta beli HP nggak dikasihnya. Kita minta beli Honda CBR nggak dikasihnya. Kita minta beli Ninja nggak dikasihnya. Apa kata kita dalam hati? Memanglah orang tuaku tak sayang kepada aku nih. Dia bukan tak sayang kepada kita, malah dia sayang kepada kita. Saya ingat dulu begini. Abang-abang saya, kakak-kakak saya tak ada yang masuk pesantren. Tak ada. Tiba-tiba saya ini anak ke-6 masuk pesantren, dimasukkan ke pesantren. Saya menggumam dalam hati saya. Sebenarnya saya ini anak siapa nih? Kenapa abang-abang saya yang tak ada masuk pesantren, cuma saya yang masuk pesantren? Masuk pesantren saya minta pindah nggak dikasih. Abang saya SMA, kakak saya SMA, pergi kuliah mereka. Saya kenapa pesantren sendiri? Saya pikir waktu itu ayah saya, mama saya tak sayang sama saya. Tapi hari ini baru terjawab. Ternyata orang tua itu yang paling sayang dengan saya. Buktinya, lihat. Ternyata apa yang kita pikirkan tentang orang tua kita tidak sama dengan orang tua pikirkan kepada kita. Ayah, ilung perle Honda yang tiga iplung yang raya tu ayah. Waktu Honda ukur mentang tu likut ayah. Dia fikir ayah menyemupok ni, okay, mati. Pikiran kita tidak sama. Ayah, pikiran kita ilung ayah menyok pelewat ngon ayah. Kalau aku salib ngon, berbagah ayah. Menyok kuliah berbagah ayah. Ayah kita bukan begitu pikirannya. Menyai salib, kena mertopusu, mati tempat. Beda cara kita memandang dengan orang tua kita memandang. Tapi pada hakikatnya orang tua sangat sayang kepada kita. Maka dengan orang tua nanti habis ni pulang ke rumah, kalau nggak pernah cium tangan orang tua, bingung juga orang tua. Apakah nih intinya gitu. Kok tiba-tiba pulang ditanya orang tua, apakah nih kak? Pada merampak ke? Nah,
Tadi baru ikut pengajian di Jami, fikir merampok, itu memang jin fikir. Karena memang nggak pernah kayak gitu, kecuali memang ada anak-anak yang setiap keluar dari rumah, mama pergi dulu, kan ada tuh anak-anak, mama, ayah pergi dulu ya. Nanti masuk lagi rumah, assalamualaikum, ayah, mama. Nyohan tom, itanya udah salam kan mak ngayah orang ya kan. Tiba-tiba ada wawanya udah salam, dikejar, oh, dia mak, pakai gitu, pakai ni mak. Anak gedepui mak apa? Karena emang tahu kejadian lagi. Dengan orang tua perbaiki hubungan. Dengan orang tua perbaiki hubungan. Ya, perbaiki hubungan. Engkau muliakan orang tuamu, Allah muliakan kehidupan engkau. Engkau tak mulia dengan orang tua, percayalah akan Allah beri sengsara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini mohon maaf nih, kalau ada yang udah kawin, suami istri minta maaf nanti. Yang udah kawin, Beo udah kawin? Belum? Nah, jangan sama pacar. Nanti mentang-mentang Ustaz ngomong sini, bewok cari mana pacarnya minta maaf. Ustaz Romi, ibu-ibu yang udah punya suami, nanti minta maaf sama suami ya. Ibu-ibu pulang minta maaf. Tapi begitu juga ceritanya. Kalau tiba-tiba nggak pernah seperti itu, tiba-tiba cium tangan suami, terkejut juga suami itu. Apakah nyotinya yo? Bunyo ejak pajak impres, pui dah mau jem pajak impres yo. Dan kita bapak-bapak juga bisa minta maaf ke istri Bang Faisal, Ustaz nih udah kawin. Ustaz udah, oh belum ya? Yang belum kawin lah, jangan asih ini aja, minta maaf. Insya Allah kalau sudah tiga itu kita maafkan, kita saling memaafkan, insya Allah menyambut bulan suci Ramadan yang suci ini haruslah disambut dengan orang-orang suci. Menyambut bulan istimewa ini disambut dengan orang-orang istimewa. Menyambut bulan baik ini disambut oleh orang-orang baik. Jangan sampai kita masuk ke bulan suci, jangan sampai kita masuk ke bulan istimewa, jangan sampai kita masuk ke bulan baik, tetapi kita yang mendatangi bulan tersebut masih belum baik. Ketika kita baik, masuk ke bulan baik, berjumpa dua kebaikan. Kebaikan yang ada pada diri kita dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, apa fadilah Ramadan? Pak Ustaz, apa kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ini Pak Ustaz? Lihat kemari. Apa kelebihan bulan Ramadan Pak Ustaz? Yang pertama, Ramadan ini sengaja Allah ciptakan buat kita karena Allah tahu manusia ini pendosa. Manusia ini banyak salah. 11 bulan kita bersalah, 11 bulan kita berdosa, maka Allah berikan Ramadan di mana setiap dosa Allah ampuni apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita untuk taubat di hadapan Allah di bulan Ramadan ini akan Allah hapuskan ketika kita mau berdoa kepada Allah, karena kita pada dasarnya manusia pendosa. Satu. Yang kedua, Allah tahu ibadah kita kurang. Allah tahu kita agak malas-malasan dalam beribadah. Allah tahu ibadah kita kadang-kadang wate mangat-mangat temon bu sagai. Allah tahu. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan ini supaya kita apapun yang kita lakukan, bahkan tidur kita, bahkan bernafas kita, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan untuk Allah tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah agar banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah ingin hapus dosa kita yang sudah lalu, yang banyak dosa dalam 11 bulan. Yang kedua, Allah ingin angkat banyak-banyak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, bulan Allah lipat gandakan pahala, bulan Allah banyak ampunkan dosa-dosa. Yang kedua, bulan Ramadan menjadi istimewa karena dalam bulan Ramadan Allah ciptakan di siang harinya adalah untuk berpuasa. Barang siapa yang berpuasa, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Di malam harinya, barang siapa yang mendirikan, membesar-besarkan, mengagung-agungkan Ramadan, qoma Ramadanan, pedang-pedang Ramadan, baik dengan tahajud, baik dengan tadarus, baik dengan witir, baik dengan tarawih, ataupun amal-amal ibadah yang lainnya, maka Allah juga ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang malam, kapan saja di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah, maka Allah tambah pahala kita. Tetapi mohon maaf, akhir-akhir ini menjadi kurang sedikit. 5 tahun belakangan ini ada hal-hal yang aneh terjadi ketika masuk bulan Ramadan. Dulu
Asal Ramadan, anak-anak memang sudah bersiap-siap untuk kumpul di masjid. Anak-anak memang udah siap-siap menunjukkan kebolehan lewat tadarusnya di masjid, di Menasah. Tapi sekarang Ustaz lihat, masjid semakin sepi di malam bulan Ramadan. Bahkan sekarang ini yang menjadi tempat yang paling ramai itu ya warung-warung. Ini kan, kedai-kedai kopi penuh. Itanya mana Pak? Cocok Pak? Masjid Jami' nya cocok Pak? Nya usul Pak? Ika Masjid Jami' ada buka kedai kopi lah Pak? Ika pagar no, pagar no. Dalam Masjid Jami' Pak, Pak ujung je ada buka kedai kopi lah Pak? Cocok tampak. Jadi urung-urung Pak, itanya habis sama yang sebab tak pakai agak Pak, dah pakai masjid bentang Pak. Kenapa enggak kita kumpul di masjid aja nanti? Tayu baku Pak urung. Ustaz Romi kedai kopi, itu cocok. Hai menyaji ke? Tak pakai urung-urung roh. Itanya ni kalian. Habis subuh tajak bak gop. Habis tarawih tajak bak gop. Tapak-tapak bak gop. Kaya le gop. Igop tajak bak danyo. Dia tapi tajak bak gop. Pakan hendak pegak kedai kopi roh apa? Aci bewak aci fikir. Menyena investor Pak, cocok Pak. Tapi back ke pribadi Pak. Kena terapak Jamil, back terapak Gishi, back Ustaz Junaidi, back terapak BKM, atra masjid. Tak pegak kedai kopi tak bawa masjid. Menyamandum kedai kopi, menandum masjid nak kedai kopi Pak. Karena di Aceh kata trend kedai kopi Pak. Menandum masjid nak kedai kopi, payah tok kedai kopi lain Pak. Aceh dah fikir. Tak pegak kedai kopi tak bawa sampingnya. Baik dia dah Pak. Dai tanya mana? Baik dah terima, orang luar ya adu. Musuh cowok cewek ya adu baik terima. Jamaah roh sagai. Kecuali ya semayang le baru ya duit najib Pak Hanabu. Tak terima orang-orang roh mata. Berapa banyak pengeluaran, berapa banyak perputaran uang orang yang sholat di Masjid Jami, orang yang sholat di Baitur Rahman, orang yang sholat di Masjid Islamic Center, habis subuh pergi mengopi tempat lain. Berapa banyak perputaran uang? Coba seandainya orang yang keluar sholat subuh tersebut mengopi di tempat sendiri aja. Ustaz jangan aneh-aneh lah, mana ada seperti itu Pak Ustaz. Saya tahun 2017 mainlah ke Jawa. Waktu itu kami jalan ke Jawa Timur, ke pesantren. Pas pulang kami naik mobil keliling Jawa sampai ke Jakarta. Sampai di daerah Jawa Barat Pak, di daerah Jawa Tengah, kami mampir di sebuah masjid Pak. Indah sekali masjidnya. Di depan masjid itu sawah membentang Pak. Kamar mandi kualitasnya Pak, itu kualitas hotel Pak. Kualitas kamar mandi itu bersihnya kualitas hotel, luar biasa bersihnya. Kami dua mobil waktu itu, dua mobil Innova waktu itu. Kita mandi subuh, kita tunggu subuh. Habis subuh, pas kami keluar dari situ, ternyata di pojok masjid itu ada ibu-ibu jualan. Ibu-ibu jualan kopi, jualan apa itu, makanan-makanan pagi, nasi-nasi pagi, nasi-nasi bebek, nasi kucing. Kita pergi makan di situ. Kita bayar. Tapi tidak mahal dia Bar. Saya tanya sama ibu tuh, Bu, ini masjid punya kampung mana Bu? Oh bukan, bukan punya kampung nih. Ini punya pribadi orang Ustaz. Pak, iya pribadi orang, iya. Mana yang punya? Itu yang punya tuh. Rupanya yang punya itu sedang di sawah. Sawahnya buas. Saya pikir dia lagi memacul. Kok dia yang punya tuh? Iya Pak, bapak tuh bangun sendiri masjid tuh. Kami duduk, bapak tuh pulang minum kopi dari situ. Pak, bapak bangun sendiri masjid nih, ya? Itu sawah bapak yang mana? Semuanya, semuanya sawah dia. Jadi orang-orang kerja tuh, orang kerja saya tadi. Itu punya orang-orang kerja saya. Semuanya sawah saya, orang kerja saya. Mana istri bapak? Ini yang jualan kopi nih. Tabarakallah, saya bilang, ibu ni tak mengaku dia punya masjid. Dia bilang bapak tu dia bilang ibu tu. Punya je kanji punya apa? Ada ke? Kanji punya mana Pak? Dia tak bilang seperti itu. Dia pulang punya bapak tu, rupanya sawah tu punya bapak tu. Saya katanya udah tua, banyak harta saya, sawah saya aja saya jual-jual nggak habis-habis tu katanya. Saya buat satu masjid, alhamdulillah saya tenang. Ibu nih, kenapa dia jualan gorengan? Kenapa jualan nasi pagi? Kenapa jualan dia kopi? Karena hasil untung ini buat yang jaga masjid.
Untuk dia suka aja jualan, dia suka aja masak-masak katanya. Ya Pak, akhirnya dia untung berputar sendiri. Nggak perlu cari orang lain, nggak perlu cari jamaah. Bahkan Pak, tidak disiapkan celeng di masjid tersebut Pak. Hanya celengan Pak. Jadi kita nggak boleh sedekah Pak. Semua itu adalah dari dia pribadi. Nah, hanya usul bagi syik menjadi bagi syik. Ya, lo ulang kata bagi syik menjadi ike masjid bagi syik, lampaga masjid tak pegat kedai kopi bagi syik. Ini nak kemah, orang Jami Baitur Rahman kata jak, bak tawah kedai kopi set ramai penuh dia. Ada dia kedai dia, pakai kedai kopi roh depan. Ya Pak. Yang ide long, kadang benar katanya Ustaz, Ramadan pun ada buka ide long, ana ide kedai kopi na ide buka lu. Habis tarawih Pak sini kita ngumpul bareng-bareng Pak. Akhirnya tetap dalam karangan masjid. Kita juga punya kalam pekarangan masjid ada terpegah-pegah apa masjid Pak. Ada mengosip apa ikut dengan. Hai, masjidnya. Ada tu kedai kopi. Kau pegah ada bunuh lamnya kau tu kedai kopi nyo. Ada bunuh you pegah lam Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah. Jadi jangan kemudian masjid ini kita fokuskan untuk ibadah. Kalau ada perekonomian, contoh lagi Pak. Kita di banyak pesantren sekarang masih mengharapkan kepada pemerintah Pak. Pesantren menyahanaibi pemerintah dengan bayi gaji guru Pak. Daerah-daerah menyahanaibi pemerintah Pak, anak gaji guru. Kenapa tidak pesantren itu mandiri Pak? Karena itu di orang kampung tanya mentang awam Pak. Punya pesantren kamu mulai bisnis kai ke orang kampung. Kamu mulai dengkunya nah. Kamu mulai minta peng. Dipikir minta peng padahal mencari uang untuk pesantren. Contoh Pak, dayah cukup luah Pak mentang tanah-tanah hilikut. Kenapa enggak pelihara lele jumbo? Kenapa pesantren enggak pelihara ayam potong? Kenapa pesantren anak-anak ini belanja kemana-mana? Kenapa enggak dirikan koperasi sendiri yang memang keuntungannya buat pesantren? Anak-anak enggak boleh lepas keluar, dia beli harus di situ. Untuk orang tua yang datang juga harus belanja di situ. Di pesantren buat warung kopi, orang tua yang datang ada warung kopi. Di pesantren kami dulu Pak ada penginapan Pak, wisma Pak. Wali murid yang datang menginap di wisma tersebut dengan bayaran waktu itu 50.000 per malam. 50.000 per malam, semua keuntungan untuk biaya dia sendiri dan masuk labanya untuk pesantren. Dia ciptakan. Jadi kita mau Pak, yang anai duit dan gaji lah belum dari pemerintah jangan apa guru payah keluar lebih. Makan pekali hanale guru badai pernah guru badai lebih capek roy. Kenapa? Dia tidak punya pemasukan yang sendiri. Maka di sini saya lihat daya cenderung Pak sudah mulai. Kemarin saya jumpa dengan Bapak Wakil Bupati Aceh Utara, dia sampaikan bahwa daya cenderung itu sudah mulai mandiri Pak. Dia mandiri secara ekonomi, ada sekitar 11 sudah komunitas dia, 11 bisnis dia dalam pesantren yang memang pemasukannya untuk pesantren. Kenapa tidak kita buat masjid seperti itu? Yang kelola remaja masjid, yang buat kopi remaja masjid. Oh my. Yang antar-antar kue harus orang dalam masjid. Orang luar jangan kita terima. Semua orang masjid mendapat keuntungan daripada itu. Ini usul saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah selanjutnya bulan Ramadan adalah dalam bulan Ramadan ada satu malam yaitu malam Lailatul Qadar yang ibadah malam tersebut khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita kejar malam tersebut. Dan Allah tidak memberikan malam tersebut serta-merta begitu saja. Hanya orang-orang istimewa, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang memang taatnya ikhlas kepada Allah yang akan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, bahwa malam Ramadan setelah kita berpuasa sebulan penuh insyaallah nanti, kemudian kita membayar zakat, insyaallah ketika kita selesai salat Idul Fitri, maka kita kembali suci seperti terlahir dari rahim orang tua kita. Maka kawan-kawan sekalian yang muda-muda, ayo ibadah engkau lebih Allah cintai daripada ibadah orang tua. Puasa engkau lebih Allah cintai daripada puasa orang tua-tua. Solat engkau lebih Allah cintai daripada solatnya orang tua-tua. Ayolah yang muda-muda bangkit. Yang muda-muda yang jadi pengurus masjid, yang menjadi remaja masjid, ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan, ya Allah ini untuk menolong agama engkau ya Allah. Percayalah, ketika kita menolong agama Allah, lihatlah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita mau menolong agama Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi, dan Allah berikan rezeki yang tidak kita duga-duga. Barang siapa yang bertawakal, mau dekat dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita.
menjadi remaja masjid jangan takut miskin, menjadi pengelola masjid jangan takut miskin. Memang kita tidak cari makan di masjid, tapi Allah akan gantikan makan kita nanti selanjutnya. Pak Gesyik Muslim itu, coba lihat, diabadikan dirinya untuk masjid. Setiap 5 solat jamaah dia hadir, dia pantau kegiatan. Padahal untuk apa dia ikuti acara kantin nih, tapi dia hadir untuk melihat perkembangan. Apa Allah miskinkan beliau? Tidak. Beliau kan jarang kemana-mana, jarang bisnis ke sana kemari, sibuk dengan masjid. Walaupun bisnis sana kemari 5 waktu datang dia kemari. Apa beliau miskin? Apa beliau kekurangan? Tidak. Allah beri waktu dia di sini, Allah dia pikirkan masjid ini, maka Allah yang memikirkan tentang kehidupan dia. Ketika Allah yang sudah menanggung kebutuhan kita, apa yang kita khawatirkan lagi dalam hidup ini? Ustaz Junaidi tak takut pergi ceramah-ceramah nggak bisa kerja? Banyak masuk. Allah yang ganti itu. Apa yang kita takutkan? Kawan-kawan sekalian, ayo bismillahirrahmanirrahim. Marhaban di Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Yang muda-muda semangat dong. Yang muda-muda berhi baju, memehi baju, memegaya baju. Baik dah lu gaya Ustaz Junaidi yang ke-22 tahun kah? Yang dah gaya anak masa depan kah? Bergayalah sikit anak-anak muda, duduk. Yang kadang-kadang yang muda-muda ni malah lihat Pak Jamil senyum, yang muda-muda dari tadi. Yang muda-muda ni bangkitlah, tapi yang senior-senior, Bang Faisal bantu, Ustaz Romi, Bang Bewo, nanti ada Ustaz Raji, kawan-kawan yang agak-agak senior-senior ni bantu yang adik-adik ni. Ayo ajak yang adik-adik ni. Adik-adik ini jangan disalah-salahkan, tapi dibina. Enggak bisa dibina Pak Ustaz. Binasakanlah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini sampai jam 12 waktu yang diberikan kepada kami, dan kami masih ada beberapa acara kegiatan lagi hari ini sampai besok masih ada kegiatan. InsyaAllah penuh padat kegiatan. Maka adik-adik ini ayolah ganti-ganti Ustaz Junaidi. Ustaz Faisal tadi udah bantu-bantu, mau minta Ustaz bagaimana saya ceramah Pak Ustaz. Saya bilang duduk lu di tempat ini, foto lu di tempat ini, biar nampak seperti penceramah. InsyaAllah banyak penceramah-penceramah yang muncul di Kota Lusmawe ini, asal kita biasakan. Dan saya punya usul satu lagi Pak Jamil sama Pak Gesyik, mohon maaf nih, saya punya usul. Kalau bisa tarawih kita 30 malam, 30 malam tarawih Pak, 15 malam suruh ceramah yang parti-parti senior, ustaz-ustaz senior, 15 malam ustaz senior, 15 malam berikan kepada pemuda-pemuda kampung di sekitar yang memang mau berceramah. Coba tes. Misalnya nih, malam kedua Ustaz Junaidi senior ya kan. Malam ketiga, inilah dia, kita mintakan Faisal GPS, Bang Faisal itu. Coba tes seperti itu. Kita beri kesempatan yang muda-muda nih, yang kita lihat, kita data nih, oh dia baru pulang pesantren, kita panggil orang tuanya, gimana siap dia nggak dia ceramah? Coba tanya Gus, siap ceramah deh. Insyaallah Pak, tapi judulnya menuntut ilmu Pak ya, karena saya belajar itu aja di pesantren. Oh ya udah, menuntut ilmu ya. Kalau siap ceramah, siap Pak, tapi jangan setengah jam Pak ya. Saya 2 menit aja Pak, cuma siap. Bolehlah 5 menit aja. Kita berikan 15 malam kepada yang muda-muda, 15 malam kepada yang senior-senior. Coba tes seperti itu. Ustaz, kehilangan jamaah, terasa enggak akan kehilangan jamaah. Kenapa? Dia bangga juga melihat anak-anak muda. Walaupun dengan makmum menopang, dia bangga lihat. Ini adalah permulaan, ini percobaan, Pak. Ustaz Junaidi bisa tampil seperti ini juga. Pernah menggok-gok wate makmum. Semua kita pernah dari dasar, pernah melangkah di kaki pertama, walaupun sekarang sudah bisa berlari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. InsyaAllah sambut Ramadan tadi. Apa intinya? Yang pertama dengan Allah perbaiki, dengan manusia perbaiki, dan beberapa fadilah Ramadan sudah kita katakan. InsyaAllah kita doakan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang merayakan kemenangan, Allah yang menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Jangan salah-salah. Jangan ramai ada kalian jinawa, kemah. Puasa dan taputan raweh dan wate tak biji du ikekli lo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dadanya, hai makan ni kamu ka puasa. Angku nyan tadi mana aku puasa maka dikukli yo. Kadang-kadang ni puasa kekli. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.